warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif kita mulai. Diawali dengan sambutan Kepala Sekolah SD 6 Tiluan. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama selaku umat yang beragama, marilah sebesar-besarnya kita menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita masih diberikannya kekuatan dan kesehatan sehingga masih sempat hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan yang diprogramkan oleh Jalan Guru Penggerak yang ada di SD 6 Tiluan. Salawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang memperjuangkan umat manusia dari alam kejahilan menuju ke alam yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti kata agama Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, melalui kesempatan ini selaku penanggung jawab di SD 6 Tiluan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan yang kita laksanakan hari ini. Yang pertama, di mana kegiatan aksi nyata yang dilakukan oleh guru kita selaku guru yang sudah mendapat predikat dalam hal ini sebagai calon guru penggerak, dan tentu calon guru penggerak ini, nah ini harus kita dukung sama-sama ya. Kita harus dukung semua kegiatan yang berkaitan yang dilaksanakan dalam hal pembelajaran, ini harus kita dukung dengan sebaik-baiknya. Sebab kenapa? Karena guru penggerak ini tentu guru yang memang sudah benar-benar ditempa ya. Sudah diasah semua kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan pembelajaran yang dilakukan di kelas. Nah, oleh karena itu saya sangat berharap ini kepada kita semua ini, bahwa kegiatan ini tentu akan berkesinambungan ya. Hari ini teman kita melaksanakan kegiatan ini, tentu besok atau mungkin tahun-tahun depan ada lagi yang ikut dalam kegiatan ini. Dan ini memang harus kita laksanakan ya. Mau tidak mau ya, kita harus tetap ikut untuk melaksanakan. Karena ini sudah merupakan program pemerintah, di mana pada hari ini kita sudah memasuki program baru atau kurikulum baru, yaitu kurikulum merdeka. Nah, oleh karena itu tuntutan ini memang harus kita laksanakan. Berbagai macam kegiatan, berbagai macam pertemuan yang dilakukan oleh dinas. Nah, ini rangkaiannya supaya kita termotivasi untuk melaksanakan kegiatan ini. Nah, tentu dalam kegiatan yang mungkin kita laksanakan ini, termasuk yang kita sudah lakukan adalah pembimbingan yang dilaksanakan di hotel. Itu ujung-ujungnya adalah kita bagaimana menyambut kurikulum merdeka ini supaya benar-benar harus kita sahuti dengan baik ya, kita harus sahuti dengan baik. Sebab ada pembelajaran yang memang ini sangat dibutuhkan oleh siswa kita. Yang mungkin kemarin kita mengajar ya, tentu banyak hal-hal yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan alur atau jalan yang kita laksanakan dalam pembelajaran. Nah, tetapi dalam tuntutan kurikulum mereka ini banyak hal-hal yang harus kita lakukan ya, termasuk bagaimana pendekatan kita kepada anak-anak kita, bagaimana cara kita mengelola kelas, bagaimana kita misalnya mempercantik sekolah kita, kelas kita, halaman. Nah, ini masuk dalam program-program pembelajaran
yang sudah termuat di dalam program kurikulum merdeka. Ya ini. Dan tentu dalam kegiatan ini banyak hal-hal yang kita lakukan lewat itu aksi nyata. Nah, ini. Jadi memang betul-betul ini dituntut supaya kegiatan kita ini betul-betul bukan hanya kegiatan yang barangkali tidak nyata, tetapi ini harus ada kenyataan yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu, bahwa tuntutan ini ya saya katakan lagi bahwa harus kita ikuti dengan baik. Termasuk kalau misalnya ada pendaftaran calon guru penggerak, jangan kita barangkali takut ya, was-was. Nah, ini tetap kalau yang namanya guru ya tetap harus, ini mau tidak mau harus kita temukan ya. Dan dia kemungkinan besar ini program ini bukan hanya barangkali hanya beberapa sekolah ya, tetapi mungkin programnya ini memakan waktu yang cukup lama dan juga melibatkan tentu semua guru-guru ya. Dan kurikulum merdeka ini kan dia baru diuji coba pada kelas 1 dengan kelas 4 ya. Jadi memang kalau pelatihan yang kita ikuti itu memang sangat luar biasa, pembelajaran yang kita lakukan, di mana kita lebih banyak mengaktifkan siswa kita dalam kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Oleh karena itu, saya sangat berharap ini kepada teman-teman ini, mari kita dukung kegiatan ini, termasuk kegiatan yang dilakukan oleh guru kita ini, agar benar-benar apa yang nanti sudah didapatkan ini kembali diajarkan kepada kita. Ya. Termasuk di dalam pembelajaran, model pembelajaran dan lain-lain yang tentu banyak mungkin kita belum pahami, tetapi kalau lewat kegiatan ini yang nanti akan disampaikan sebentar ini bisa menambah wawasan daya pikir kita ke depan. Oleh karena itu saya sangat berharap sebagai penanggung jawab di sekolah ini, mari kita sama-sama ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya agar apa yang nanti disampaikan ini jadi motivasi bagi kita semua, dorongan bagi kita agar kita lebih giat dalam segala hal. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan yang telah diberikan kepada kami. Selanjutnya pemaparan aksi nyata oleh Ibu Jumi Suwardi SPDI. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya sampai kepada keluarga, sahabat, dan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Hari ini saya akan melakukan aksi nyata diseminasi budaya positif, yang mana kegiatan ini adalah kegiatan inti dari pendidikan yang sekarang sedang saya jalani. Diseminasi ini berarti penyebaran pemahaman. Kalau di PMM yang pernah kita lakukan pada saat bulan Juli kemarin ya kalau tidak salah, itu topiknya itu topik 1, penyebaran pemahaman mengapa kurikulum berubah.
Nah, hari ini saya memaparkan penyebaran pemahaman tentang budaya positif. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada konsep inti budaya positif. Jumlahnya itu ada 6, ada 8. Kita akan bahas satu persatu nantinya. Kemudian saya akan buka sesi tanya jawab. Barangkali ada Bapak Ibu yang ingin sharing terkait pengalaman atau pengetahuan yang saya sudah dapatkan. Saya nanti buka sesi tersebut. Konsep inti yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian selanjutnya disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Jadi kedelapan konsep inti budaya positif ini akan kita kupas tuntas. Apa sih sebenarnya itu perubahan paradigma belajar, apa itu posisi kontrol, apa itu keyakinan kelas. Nah, kita ke konsep inti yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, jadi berapa minggu yang lalu kita sudah mengikuti KKG Mini yang diselenggarakan oleh 4 sekolah, 4, 5, 6. Di sana kita diajar tentang P3. Masih ingat kan Bapak Ibu apa itu P3? Profil Pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi. 6 dimensi. Yang pertama, dimensi pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi konsep beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa ini adalah religius. Kemudian yang selanjutnya mandiri. Selanjutnya bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Untuk siswa kelas 2-6 itu saya sudah ajarkan lagunya, lagu Profil Pancasila. Mereka sudah sedikit hafal. Yang hafal sekali ini kelas 3 dan 4. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi. Jadi Bapak Ibu, di sini ada tanda kutip berdiferensiasi. Sudah pernah mendengar kata tersebut Bapak Ibu? Belum. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini adalah kita tidak bisa samakan antara anak yang IQ-nya di atas dengan anak yang IQ-nya di bawah. Jadi pelajaran yang diberikan pun tidak boleh sama karena tingkat pengetahuan mereka itu berbeda. Kemudian selanjutnya dari profil pelajar Pancasila ini kita godok anak-anak kita supaya mereka memiliki 6 dimensi tersebut. Bergotong royong, bernalar kritis, kreatif. Nah, kalau kreatif ini dapat menciptakan ide-ide yang cemerlang. Kita antar mereka untuk selanjutnya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Konsep inti yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin positif adalah
upaya penerapan disiplin kepada murid tanpa adanya ancaman atau hukuman. Artinya, murid sendiri yang tergerak hatinya untuk menerapkan disiplin tanpa ada ancaman atau hukuman. Biasanya kan kita sering mengancam anak-anak, awas kau kalau tidak anu. Nah, itu tidak masuk dalam kategori disiplin positif. Jadi kita upayakan anak tersebut termotivasi dari dirinya sendiri, bukan karena ancaman atau hukuman. Kemudian harapannya adalah murid dapat memiliki kesadaran tinggi dalam melakukan suatu budaya positif berdasarkan motivasi internal. Artinya motivasinya itu dari dalam diri murid itu sendiri, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Budaya positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi ini adalah pengertian disiplin positif, kemudian beserta harapannya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, konsep inti yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas itu dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Jadi dalam artian tidak membeda-bedakan antara suku yang satu dengan yang lain, ataupun agama yang satu dengan yang lain, ataupun latar belakang mau dari orang miskin, orang kaya, atau bagaimana sebagainya. Yang jelas nilai ini disepakati bersama tanpa melihat suku, agama, bahasa, maupun latar belakang keluarga murid tersebut. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati dalam P3 Profil Pelajar Pancasila yang tadi sudah saya sebutkan. Ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini sudah disepakati karena merupakan dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian selanjutnya, IBO Primary Years Program. Ini adalah salah satu lembaga yang mencetuskan nilai-nilai kebajikan. Toleransi, di dalamnya terdapat komponen toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi ini adalah nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati oleh IBO Primary Years Program. Kemudian yang ketiga, mengenai keterampilan hidup. Ini berdasarkan apa yang terjadi di hidup kita, nilai-nilai kebajikan apa yang menjadi keterampilan hidup. Yang pertama itu dapat dipercaya, atau ini sudah umum di masyarakat. Orang itu harus bersifat amanah atau dapat dipercaya. Apabila diberikan amanah, apabila diberikan tugas, harus dia mengemban amanah tersebut, artinya dapat dipercaya. Manakala dia ingkar atau tidak melaksanakan tugas tersebut dengan baik, maka hilanglah kepercayaannya yang diberikan oleh misalnya atasan atau orang tua. Kemudian selanjutnya, lurus hati. Lurus hati ini adalah nilai kebaikan. Lurus hati artinya apa yang kita lakukan tidak boleh menyimpang dari apa yang sebenarnya.
Kemudian yang selanjutnya, pendengar yang aktif. Kira-kira Bapak Ibu sudah paham ya dengan apa yang dimaksud pendengar yang aktif. Jadi pendengar yang aktif itu apabila satu orang teman kita berbicara, jangan disela atau dipotong. Selesaikan dulu beliau menyelesaikan ceritanya atau pembicaraannya, kemudian kita menyela. Itu adalah nilai keterampilan hidup yang biasanya kita laksanakan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak etis atau tidak rasional apabila seseorang sedang berbicara kemudian kita menyela atau memotong pembicaraan orang lain. Itu kan sama halnya tidak sopan atau tidak punya etika. Kemudian yang selanjutnya, tidak merendahkan orang lain. Maksudnya tidak merendahkan orang lain adalah selalu menghargai orang lain. Apapun itu prestasinya, jangan kita nampakkan kalau kita, si ini begini, si ini begini. Kemudian selanjutnya, memberikan yang terbaik dari diri. Jadi dari poin memberikan yang terbaik dari diri, ada satu kutipan, mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah dengar. Kutipannya begini: jangan bertanya apa yang sudah negara berikan kepadamu, tapi bertanyalah apa yang sudah kau berikan kepada negara. Jadi itu adalah inti dari memberikan yang terbaik dari diri. Kita harus memberikan sesuatu yang baik terhadap dunia pendidikan, karena itu adalah bagian dari program negara. Kemudian konsep inti yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Adapun di sini mendapatkan apa yang kita inginkan. Dalam artian, meskipun di sini tertulis mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi kita harus mendapatkannya dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan. Bukan berarti kita mendapatkan sesuatu itu sesuai dengan keinginan kita, meskipun menempuh jalan yang salah, tidak dianjurkan. Karena antara kebutuhan dasar manusia dan nilai-nilai kebajikan ini adalah sesuatu yang saling berhubungan, berkesinambungan. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Jadi komponen yang termasuk di bertahan hidup seperti makanan atau sandang, pangan, papan, itu termasuk di dalamnya. Karena kenapa dia di urutan pertama? Karena itu yang paling pokok dari kebutuhan dasar manusia. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Jadi kita berhak untuk memiliki itu semua. Kadang orang mati-matian untuk mencari makan. Karena untuk apa? Karena untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang masuk dalam kategori bertahan hidup. Ada pepatah Jawa mengatakan, rak kerja yo rak mangan. Artinya tidak kerja yo tidak makan. Kemudian selanjutnya, kebutuhan dasar yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi sebagai manusia,
kita tentunya membutuhkan yang namanya kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, atau menjadi bagian dalam kelompok. Biasanya, kalau ada orang-orang yang dikucilkan di masyarakat, itu bagaimana kira-kira pandangan Bapak Ibu? Kan kasihan, karena mereka juga membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima sebagai makhluk Tuhan. Karena makhluk Tuhan ini semua sama di mata Tuhan. Kemudian kebutuhan dasar selanjutnya, penguasaan. Komponen yang termasuk di dalamnya itu adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Jadi kadang kita biasanya contoh ya, apabila ada orang yang kelompok minoritas atau dari latar belakang keluarga yang ini itu, terkadang itu tidak didengar. Apapun pendapatnya itu tidak didengar karena tidak mempunyai kekuasaan untuk itu. Nah, sementara di 5 kebutuhan dasar manusia itu ternyata kita itu butuh keinginan untuk dianggap, butuh dihargai. Atau simpelnya begini, kalau ingin dihargai oleh orang lain, cobalah untuk menghargai orang lain juga. Kemudian selanjutnya kebebasan atau sering kita dengar dalam bahasa Inggris itu freedom. Itu adalah kebebasan yang meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi mandiri. Kira-kira mendengar kata mandiri, apa yang terlintas di pikiran kita? Apa Bapak Ibu? Mandiri itu adalah melakukan sesuatu dengan sendiri tanpa bantuan orang lain. Artinya begini, selagi kita masih mampu melakukan, monggo silakan dilakukan. Tetapi tanpa melupakan kodrat kita sebagai makhluk sosial, membutuhkan bantuan orang lain. Dicoba dulu. Kalau tidak bisa mandiri, baru kemudian kita kembali ke kodratnya kita. Ternyata kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Kemudian memiliki pilihan. Terkadang kita suka ini itu, tetapi ada yang ada yang memilihkan. Nah, sebenarnya itu tidak masuk dalam kebutuhan dasar manusia. Kita juga punya hak untuk memilih apa yang kita sukai tanpa harus dipilihkan oleh orang. Karena yang terbaik buat orang lain belum tentu terbaik buat kita. Kemudian selanjutnya mencoba hal baru. Ya, mencoba hal baru artinya keluar dari zona nyaman. Kenapa tidak? Yang lain bisa keluar dari zona nyaman, kenapa tidak dengan kita? Kan begitu. Kemudian selanjutnya mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi kebebasan itu meskipun dia poinnya kebebasan, tetapi kita harus bisa mengendalikan kemana kita akan mengendalikan diri kita. Apa yang kita lakukan harus sesuai dengan, kembali lagi ke nilai kebijakan. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi ini adalah memang ternyata tertawa, humor, bermain itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Jadi kita tidak bisa mengelakkan itu. Mau ketawa, humoris, itu memang kebutuhan.
Coba Bapak Ibu bayangkan apabila di dunia ini tidak ada yang tertawa atau tidak ada yang mempunyai jiwa humoris, kira-kira seperti apa hidup kita? Hampa. Nah, untungnya kita di sekolah ini dihadirkan atau aula utus sosok seorang yang humoris dan kuat tertawa yang bernama Muhammad Subari. Jadi tanpa adanya kebutuhan kesenangan, hidup kita ini tidak lengkap. Jadi bisa dikatakan bermain, humor dan tertawa itu adalah pelengkap dalam hidup. Kemudian selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Pernah melihat ini ibu ini? Nah, jadi ibu ini namanya Diane Gozen. Jadi dia ini adalah salah satu tokoh pelopor pendidikan dunia yang bernama Diane Gozen. Di sini tulisannya Diane, tapi karena dia orang Inggris, jadi kita juga menggunakan dialek atau bacaan Inggris. Jadi menurut beliau ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi ini adalah dorongan. Kalau kita di lingkup kita sekolah, berarti motivasi murid. Contoh, saya beri contoh untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sekolah ini ada aturan yang mengatakan bahwa kalau datang terlambat, ada konsekuensi yang harus dikerjakan. Misalnya, hormati tiang bendera atau bersih-bersih. Nah, karena aturan tersebut, anak-anak termotivasi, tidak ada yang terlambat. Motivasinya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mereka termotivasi, datang pagi-pagi supaya tidak kena hukuman. Jadi itu yang memotivasi mereka. Motivasinya itu menghindari hukuman, sehingga tidak ada yang terlambat, karena kita menerapkan siapa yang terlambat mendapat konsekuensi. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dan apresiasi dari orang lain. Jadi motivasi yang mempengaruhi yang kedua itu untuk mendapat imbalan. Terus terang Bapak Ibu, saya di kelas itu biasa melakukan motivasi yang kedua ini pada saat pembelajaran. Saya buat semacam permainan, entah itu make a match, times game turnamen ataupun peta konsep, mind mapping. Kemudian saya menggunakan cooperative learning, mengelompokkan siswa dalam kelompok-kelompok kecil. Kemudian saya hambur beberapa pertanyaan, siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang banyak, maka dia berhak mendapatkan hadiah yang saya pegang. Jadi kita mengiming-imingi mereka. Nah, mereka sangat termotivasi, apapun akan dilakukan supaya bisa menjawab pertanyaan sebanyak-banyaknya. Karena motivasi tersebut dengan cara gurunya mengiming-imingi hadiah atau berupa imbalan dan penghargaan, sehingga mereka berlomba. Jadi pemenangnya adalah yang memperoleh atau yang menjawab pertanyaan yang paling banyak, dialah pemenangnya dan berhak mendapat hadiah yang saya sudah siapkan. Ini sering saya lakukan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi poin yang ketiga ini adalah motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Tidak menghindari hukuman, tidak juga mendapatkan imbalan, tetapi mereka sendiri yang tergerak hatinya untuk melakukan hal tersebut. Nah, selanjutnya poin 1 dan 2
kedua itu merupakan motivasi eksternal, artinya motivasi yang berasal dari luar. Nah, yang ketiga itu adalah motivasi internal. Maksudnya motivasi yang berasal dari diri sendiri, dari dalam hatinya. Memang dia tergerak hatinya untuk melakukan itu, bukan karena menghindari hukuman, bukan karena ingin mendapat imbalan, begitu. Nah, konsep inti yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Jadi ini Bapak Ibu sekedar informasi. Ini adalah posisi kontrol guru yang kita lakoni di sekolah. Kita boleh flashback. Coba Bapak Ibu perhatikan. Posisi penghukum, membuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Kira-kira manakah yang sering Bapak Ibu lakukan terhadap siswa yang melakukan pelanggaran? Jadi penghukum ini indikatornya nada bicara agak keras, seolah-olah menghardik, menyakiti bukan cuma fisik tapi perasaan siswa, dan sedikit menyindir. Ini adalah indikator dari posisi kontrol penghukum. Kemudian posisi kontrol yang kedua, membuat rasa bersalah, berceramah, dan menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kemudian yang ketiga, indikatornya membuat alasan-alasan untuk muridnya. Yang keempat, pemantau, menghitung dan mengukur. Dan yang kelima adalah posisi manajer, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan membantu murid menemukan solusi. Terus terang Bapak Ibu, saya pribadi pada saat saya mempelajari modul ini, karena pada saat lokakarya kita diberi waktu untuk refleksi. Artinya refleksi itu kita bercermin. Apakah yang selama ini kita lakukan sudah benar atau bagaimana? Selanjutnya kita disuruh untuk flashback, mengingat kembali semua kejadian-kejadian yang ada di sekolah dengan memposisikan diri kita di mana, posisi kontrol guru yang mana. Terus terang saya pribadi, saya biasanya itu berada di posisi nomor 1. Bagaimana? Apakah Bapak Ibu tidak pernah berada di posisi nomor 1? Saya terus terang berada di posisi penghukum. Karena kenapa? Terkadang itu satu siswa yang bersalah masuk ke dalam. Satu-satu guru, oh ini lagi yang kemarin, ini lagi hari ini dia lagi yang bersalah, minggu lalu dia terus. Secara tidak langsung itu adalah indikator menghardik. Secara tidak langsung kita menghardik siswa tersebut, sehingga menyakiti di sini bukan berarti menyakiti fisik, dicubit, dipukul, tapi menyakiti perasaan. Setelah saya mempelajari modul ini, terus terang saya sudah agak sedikit menghilangkan posisi penghukum ini pada diri saya. Karena kenapa? Karena dalam materi yang kami pelajari itu, posisi kontrol guru yang direkomendasikan adalah posisi manajer, posisi nomor 5. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, posisi teman juga bisa kita gunakan. Bagaimana cara kita menggunakan posisi teman? Bapak Ibu, cara kita menggunakan posisi teman yaitu kita bertindak seolah-olah kita ini adalah teman dari siswa yang bersalah tersebut. Kemudian pemantau ini sifatnya mengukur. Misalnya pelajaran matematika diberikan tidak mengerti itu anak. Kemudian si guru berkata, sudah 10 kali ini ibu
Ibu berikan, masa kok kamu tidak tahu? Itu adalah posisi pemantau, karena kita menghitung dan mengukur apa yang sudah kita lakukan terhadap pencapaian anak tersebut. Nah, perhatikan Bapak Ibu, ini adalah contoh penerapan posisi kontrol. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Di posisi penghukum ini indikatornya hormat pada bendera selama 1 jam. Ini adalah posisi yang paling kejam karena menyuruh anak-anak untuk hormat di tiang bendera selama 1 jam. Kemudian si pembuat merasa bersalah, guru tersebut mengatakan, berapa kali Bapak dan Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak atau Ibu. Artinya kita membuat suatu sugesti kepada anak tersebut sehingga anak tersebut punya perasaan bersalah. Kemudian di posisi teman, guru mengatakan, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak atau Ibu ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat begini lagi ya. Jadi posisi teman ini nada bicaranya agak halus, karena kita memposisikan diri kita sebagai teman dari siswa atau murid yang memiliki permasalahan. Kemudian di posisi pemantau, gurunya berkata, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Setiap upacara pasti kamu tidak memakai atribut lengkap, padahal setiap hari membawa uang jajan yang banyak. Jadi pemantau di sini ternyata si ibu guru atau bapak guru itu memperhatikan setiap upacara bendera bahwa si A ini tidak pernah pakai atribut lengkap. Itu adalah posisi pemantau. Nah, ini adalah posisi yang direkomendasikan kita gunakan di sekolah, posisi manajer. Jadi manajer itu kita melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada murid kita, kemudian kita membantu mereka untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka dapatkan dengan cara menanyakan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi nada bicara pemantau ini agak sedikit halus ya. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, dari kesalahannya yang diperbuat itu, si anak tersebut yang harus mencari solusinya. Misalnya terlambat datang ke sekolah. Kenapa terlambat datang ke sekolah? Begadang Bu. Kenapa begadang? Main HP. Terus bagaimana kira-kira kau memperbaiki kesalahanmu? Saya tidak main HP lagi Bu, saya tidak begadang. Berarti si anak tersebut mendapatkan solusi untuk permasalahan yang dihadapinya. Begitu Bapak Ibu. Untuk posisi kontrol manager ini posisi yang direkomendasikan. Nah, saya akan menguji pemahaman Bapak Ibu terkait materi yang saya paparkan tentang posisi kontrol. Kira-kira dari ketiga pernyataan ini, yang pertama, dia masuk posisi kontrol apa Bapak Ibu? Kalimat yang pertama, dia berada di posisi kontrol apa? Kamu sudah membuat Bapak dan Ibu kecewa. Posisi kontrol apa? Posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kemudian yang kedua, ada yang bisa jawab, posisi kontrol apa yang kedua? Apa? Kamu selalu datang terlambat. Ayo sana, lari keliling lapangan. Penghukum. Karena dia tidak hanya menyakiti fisik. Ayo lari sana keliling lapangan. Nah, ini adalah contoh yang sudah saya jelaskan sebelumnya.
Kemudian yang ketiga, dia berada di posisi kontrol apa? Manajer. Karena guru tersebut memberikan pertanyaan dan berusaha untuk memberikan solusi kepada anak tersebut. Nah, kemudian ini yang lagi viral, yang banyak FYP di TikTok maupun di short YouTube, keyakinan kelas. Apakah peraturan kelas atau tata tertib dan keyakinan kelas itu berbeda? Terus terang Bapak Ibu, sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak, sudah sering lewat di FYP saya itu konten-konten guru membuat keyakinan kelas. Apakah sama dengan Bapak Ibu? Ada yang biasa lewat di berandanya Bapak Ibu tentang konten pembuatan keyakinan kelas. Jadi saya sudah mencoba membuat untuk kebetulan sebelum formasi kita lengkap ada beberapa kelas yang kosong. Saya mencoba membuat itu, saya merancangnya. Saya menuangkan sedikitnya 8 keyakinan kelas yang saya anggap itu memang keyakinan kelas. Namun saya belum memasang di kelas, hanya berupa rancangan saja di laptop. Akan tetapi setelah saya mengikuti program pendidikan guru penggerak, ternyata keyakinan kelas yang saya buat itu jauh dari keyakinan kelas yang sebenarnya. Ternyata kita tidak boleh sembarang menyusun keyakinan kelas karena peraturan kelas dan keyakinan kelas itu berbeda. Di mana letak perbedaannya? Nah, ini perbedaan. Tata tertib itu sama halnya peraturan kelas. Sejumlah peraturan yang harus ditaati atau dipatuhi di dalam kelas supaya proses belajar mengajar berlangsung dengan lancar. Tata tertib berisi larangan, misalnya tidak boleh datang terlambat, tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh makan dan minum di kelas. Apalagi yang biasanya termuat dalam peraturan kelas. Yang ada larangannya itu adalah peraturan kelas. Kemudian keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati bersama untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Yang mana nilai-nilai kebajikan yang saya sudah jelaskan tadi pada slide konsep inti yang kedua tentang nilai-nilai kebajikan. Jadi keyakinan kelas ini berisi nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati, yang tentunya dalam pembuatan keyakinan kelas bukan hanya gurunya yang membuat, tetapi dengan siswanya. Kita ajak siswa kita, apakah mereka sepakat atau tidak, karena melibatkan semua warga kelas. Itu untuk keyakinan kelas. Beda lagi halnya dengan keyakinan sekolah. Nah, kemudian pembentukan keyakinan kelas ini ada indikatornya. Yang pertama berupa pernyataan universal, maksudnya termuat di dalamnya itu nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Jadi saya kira Bapak Ibu sudah tahu mana kalimat negatif, mana kalimat positif. Kalau di peraturan kelas itu berisi kalimat negatif, maka berbeda halnya dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tidak boleh ada kalimat negatif di dalamnya, semuanya positif. Kemudian yang ketiga, sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian yang selanjutnya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah untuk kita terapkan. Yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi membuat keyakinan kelas ini membutuhkan sticky note seperti yang sudah tertempel di depan saya ini. Kita menggunakan yang demikian. Apa yang siswa kita anggap perlukan untuk dituangkan keyakinan kelas,
suruh mereka tulis. Kemudian kita revisi kembali dengan menggunakan teknik membaca cepat seperti yang saya sudah lakukan pada saat penyusunan visi. Nah, ini adalah contoh. Jadi dari peraturan kelas kita rubah kalimat tersebut ke dalam kalimat atau pernyataan yang positif. Kemudian pernyataan positif itu harus mengandung nilai kebajikan universal. Contoh yang pertama, tidak datang terlambat. Apakah ini kalimat negatif atau positif, Bapak Ibu? Positif. Tidak datang terlambat. Ini adalah kalimat negatif. Kemudian kita rubah menjadi pernyataan positif. Datang tepat waktu, itu kan positif. Karena peraturan kelas ini inti dari peraturan kelas ini adalah larangan tidak datang, berarti tidak boleh datang terlambat. Akan tetapi untuk keyakinan kelas tidak berupa larangan, tetapi nilai yang kita yakini. Pernyataan positifnya adalah datang tepat waktu. Nah, kita sandingkan dengan nilai kebajikan universal yang sudah saya tayangkan tadi. Datang tepat waktu ini masuk dalam kategori apa? Disiplin. Berarti nilai kebajikan dari datang tepat waktu adalah disiplin. Kemudian selanjutnya dilarang mengganggu teman. Ini adalah kalimat larangan. Pernyataan positifnya itu adalah menghormati teman. Kemudian apabila kita sandingkan dengan nilai kebajikan universal, kira-kira nilai apa yang masuk dalam kategori tersebut? Ya tentunya yang masuk adalah menghormati. Kemudian selanjutnya mengembalikan barang pada tempatnya. Ini positif atau negatif? Positif. Apabila kita komprehensif ke pernyataan positif, nah yang tadinya itu peraturan kelas tapi kalimatnya positif, tetap kita bawa ke kalimat positif karena memang kalimatnya positif. Jadi tidak perlu kita rubah. Hanya saja nilai kebajikan yang terkandung dalam mengembalikan barang pada tempatnya, apa nilai kebajikannya? Yaitu tanggung jawab. Jadi apa yang sudah kita ajarkan, apa yang sudah kita berikan kepada peserta didik harus bertanggung jawab. Artinya ajari mereka sejak dini untuk tanggung jawab, meskipun itu hanya meminjam penghapus atau kursi, harus dia yang karena dia meminjam, dia pula yang harus mengembalikan barang tersebut. Kemudian selanjutnya, tidak membuang sampah sembarangan. Kira-kira ini positif atau negatif, Bapak Ibu? Negatif. Kemudian kita jadikan kalimat tersebut menjadi kalimat positif, yaitu membuat sampah pada tempatnya. Jadi nilai kebajikan yang terkandung adalah kebersihan. Akan tetapi bisa juga kita masukkan kesehatan, karena apabila kita membuang sampah pada tempatnya, otomatis kita mengedepankan kesehatan. Nah, ini yang terakhir, segitiga restitusi. Bapak Ibu, apakah sebelumnya pernah mendengar kata restitusi? Jangan googling. Jadi mendengar kata restitusi ini tentu kita teringat sama kata kompensasi, karena kompensasi dan restitusi itu sama untuk kalau kita lihat dari sudut pandang ilmu hukum. Jadi restitusi itu dalam ilmu hukum ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada keluarga korban. Sementara kompensasi ganti rugi yang diberikan oleh negara. Nah, itu apabila kita lihat dari
kacamata atau sudut pandang hukum, tapi karena kita berkecimpungnya di dunia pendidikan, kita harus melihat sudut pandang dari dunia pendidikan. Restitusi itu seperti apa? Jadi ini Bapak Ibu, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kira-kira apa hubungan dari semua teori inti yang saya sampaikan? Restitusi ini dijalankan oleh posisi kontrol apa Bapak Ibu? Ada di situ mencari solusi sendiri, maksudnya muridnya mencari solusi sendiri. Posisi kontrol manajer dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Jangan kepleset ya Pak Ari. Kemudian selanjutnya, kenapa dikatakan segitiga? Di mana letak segitiganya? Segitiga restitusi. Nah ini, kenapa dia dikatakan segitiga restitusi? Karena tahapannya itu mempunyai 3 tahapan yang mengerucut. Jadi segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Artinya bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka buat sendiri. Ini adalah tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dibentuk dalam tahapan segitiga. Yang pertama, tahapan yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu identitas kesalahan yang dibuat oleh murid. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, secara tidak langsung di kurikulum Merdeka ini kita dituntut semua untuk kita semua ini harus bisa merangkap menjadi guru BK. Karena untuk menangani murid-murid atau siswa yang bermasalah. Indikatornya, terkadang posisi manajer ini mengatakan berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Atau Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan, artinya kita antar mereka, kita petakan identitas kesalahannya, sehingga kita sama halnya melakukan ini dengan melaksanakan pendekatan psikologis. Kita serang hatinya anak-anak, bukan menyakiti fisik atau perasaan, tapi hatinya yang kita serang. Kemudian Bapak Ibu tidak mau mencari yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu adalah tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kita validasi tindakan murid tersebut. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi terkadang kita kalau menghakimi, khususnya saya pribadi, saya tidak mengambil contoh dari teman-teman. Saya ambil contoh dari saya sendiri. Kalau ada siswa bermasalah di kelas, itu saya langsung jor-joran tanpa harus saya validasi dulu tindakannya itu apa yang melatar belakangi, tetapi saya jor-joran menjustis, memperlakukan murid dengan satu arah saja, yaitu saya memaksakan kehendak, bukan saya tidak validasi dulu tindakannya. Kemudian ini adalah kalimat-kalimat yang bisa dikeluarkan atau diberikan kepada siswa untuk memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Tentunya sebelum kita
melakukan segitiga restitusi, keyakinan di dalam kelas sudah terpampang. Jadi nanti kita tanyakan perilaku yang dia lakukan itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian kita tanyakan, kita serang lagi hatinya, kamu ini mau jadi orang yang seperti apa sebenarnya? Tapi tidak dengan cara menghardik, kita menggunakan bahasa yang halus. Itu adalah tahapan dari menanyakan keyakinan. Oke Bapak Ibu, cukup sampai di sini materi pemaparan saya. Ini saya kutip dari tokoh Menteri Pendidikan pertama di Indonesia, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Dia mengatakan bahwa jika ingin mengubah dunia, mulailah dengan mengubah diri kita sendiri. Oke, terima kasih. Seperti yang saya katakan di awal tadi, saya akan membuka sesi tanya jawab. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau sumbang saran, atau sama-sama kita carikan solusi terkait materi yang saya sampaikan ataupun pengalaman Bapak Ibu selama mengajar di kelas. Saya persilahkan. Oke, baik anak-anak, hari ini kita akan menyusun keyakinan kelas. Tapi sebelum itu kita menyanyi lagu Profil Pelajar Pancasila terlebih dahulu. Ketua kelas silakan pimpin. Satu, dua, tiga. Belajar
Oke, sekarang tepuk salut. Oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih guru, kami sudah membuat keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Andes Kadir, SD 6 Tiwan. Ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Ibu Dimiati Suwardi SPD selaku calon guru penggerak Angkatan 9 atas penyebaran pemahaman yang telah dilakukan terkait budaya positif. Semoga ke depan bisa diterapkan secara maksimal di sekolah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Subari, selaku guru di SD 6 Tiwan. Terima kasih kepada Ibu Dumi Suwardi atas ilmu yang telah dibagikan kepada kami. Mengenai
budaya positif. Materinya sangat bagus dan mudah dipahami. Insya Allah kami akan berkolaborasi menerapkan budaya positif di sekolah kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.